Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama, Kak Bedu, Kak Jahra. Perkenalkan mah, saya Anissa Islami. Lagi galau nih mah. Nisa mau nanya, sekarang kan di media sosial ini kan lagi rame ya mah, lagi marak-maraknya berita tentang LGBT ya mah, dimanapun ada itu. Nisa paham kalau secara umumnya LGBT itu perilaku yang dilarang gitu oleh agama kita, yaitu agama Islam. Pertanyaannya itu, apa sih mah bahayanya LGBT dalam kehidupan bermasyarakat? Mohon bimbingannya Mama. Wassalamualaikum. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir tentunya untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, di rumah Mama Dede juga sudah hadir nih. Ya, adik-adik muda, teman-teman saya nih satu angkatan nih sejarah. Masya Allah. Segar-segar. Iya. Angkatan mana? Saya angkatan laut. kuliah, dia diangkat jadi anak. Jangan jadi anak. Enggak, ini teman-teman dari, kita tanya aja langsung dari mana Iya, ya. silahkan. Dari mana ini teman-teman? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Masya Allah. Suaranya udah kayak suara musabakoh tilawatil Quran. Wow. Tadi sebelum acara ini dimulai, beliau melihat sebuah video nih mah. Yang di situ ada seseorang yang sedang resah dan galau hatinya karena maraknya LGBT. Artinya naon? Artinya. Artinya lagi bete. Bukan dong. Artinya nih Mak, L lesbian, G, gay, B, biseksual, T, transformer. Transgender. Transgender Mak. Iya. Transgender. Jadi LGBT ini lagi marak pemberitaannya di media sosial. Dan akhirnya dia resah, galau, khawatir ini berdampak negatif dalam kehidupan dia. Nah, makanya juga dalam kehidupan bermasyarakat juga nih, Ma. Ini apa sih bahayanya LGBT dalam kehidupan bermasyarakat dan juga tentunya dari sudut pandang agama sendiri ini, Ma? Silahkan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang lagi rame dibicarakan tentang LGBT. Masya Allah luar biasa. Kayaknya sering banget ngomongin ini. Yang namanya LGBT itu bagaimana sih dalam pandangan Islam? Ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Benar nggak, Jahra? Bagi orang yang pro mengatakan, ini kan HAM.
hak asasi manusia. Biarin aja dia punya keinginan begitu. Kan kagak nyusahin orang. Tuh kata dia yang menerima. Kata mereka yang pro dengan LGBT. Masya Allah. Itu kan hak ajasi kita. Mau ngapain kek? Tidak menyusahkan orang kok. Kemauan kita. Tapi orang yang kontra mengatakan. Itu penyakit loh. Dosa loh. Tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Masya Allah. Kalau dulu, zaman dulu, yang namanya LGBT itu, kalau ada orang seperti itu, kadang-kadang malu bertemu dengan orang. Takut dihina orang. Takut jadi sampah masyarakat. Tapi zaman sekarang ditampakkan, bahkan kadang-kadang bangga. Bahkan dunia mengakui bahwa golongan seperti ini memang ada. Yang namanya LGBT bukan baru sekarang adanya. Dahulu kala di zaman Nabi Lut alaihissalam. Ada orang-orang yang LGBT. Ternyata ini perbuatan dosa. Ini perbuatan maksiat diharamkan dalam agama. Kenapa? Menyalahi fitrah manusia. Allah mentakdirkan kita manusia berpasang-pasangan. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. An-Nahl 72. Allah jadikan kalian buat laki-laki pasangan. Yang namanya pasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Jadi fitrah kita manusia, kata Allah, berpasangan. Anda silakan lihat lagi dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kata Allah, hai manusia, kalian asal kejadiannya laki-laki dan perempuan, lahirlah kalian. Masya Allah. Dalam ayat ini pun Allah menyatakan manusia ditakdirkan oleh Allah fitrahnya manusia. Berpasangan laki-laki dan perempuan, berhubungan badan, lahirlah laki-laki perempuan. Anda lihat lagi An-Nisa pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dalam ayat ini pun Allah menyatakan asal kita manusia dari jiwa yang satu Nabi Adam diberikan pasangan Siti Hawa, lahirlah laki-laki perempuan yang banyak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa fitrah manusia laki-laki dengan perempuan secara seksual. Artinya kalau ada LGBT, orang tadi menyalahi fitrah daripada yang Allah berikan kepada kita. Menyalahi aturan agama. Artinya mereka berdosa. Dalam Islam hukumnya adalah haram. Ini adalah penyakit. Anda silahkan lihat dalam Al-A'raf 80-81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Ternyata kaumnya melakukan di negeri Sodom ada yang sodomi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nabi Lut menegur mereka, kenapa kalian melakukan ini yang belum pernah terjadi di alam dunia selama ini? Kenapa kalian mencintai laki-laki bukan mencintai perempuan? Artinya Nabi Lut telah meluruskan mereka bahwa itu yang mereka lakukan dosa. Lalu Allah murka dengan mereka. Suatu subuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Lut meninggalkan negerinya, semua keluarganya, tapi Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun istrinya yang mendukung LGBT tadi dihancurkan oleh Allah. Lalu mereka ditimpuk dengan batu yang bertubi-tubi, dibalikan bumi mereka, luluh lantaklah mereka. Artinya maaf dalam tanda kutip. Dengan ayat 83-84 ini jelas bahwa orang yang LGBT dalam Islam sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Allah menghancurkan mereka. Bagaimana akibat yang ditimbulkan? Maaf. Yang harusnya laki-laki dan perempuan berhubungan badan, mereka memiliki turunan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, kalau perempuan dengan perempuan, punya turunan nggak mereka? Bahkan banyak penyakit yang datang. Tidak sedikit selama ini. Penyakit bermacam-macam datang. Karena apa? Karena salah mereka berhubungan badan,
tidak sesuai dengan aturan yang Allah ajarkan kepada kita. Tidak dengan pasangan mereka. Penyakit yang sulit untuk disembuhkan, misalnya HIV. Sulit untuk disembuhkan. Sampai detik ini belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan HIV. Akibatnya apa lagi? Masya Allah. Tidak sedikit. Yang disebut dengan Raja Singa. Tahu nggak Raja Singa? Raja Singa itu dari kemaluannya bernanah. Bau luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang LGBT. Kemudian bagaimana lagi? Pergaulan di masyarakat itu akan rusak, akan hancur. Masa laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Tidak layak. Makanya dalam Islam adanya pernikahan karena oleh Allah ditakdirkan manusia, difitrahkan manusia, laki-laki menyukai perempuan sehingga terjadilah yang namanya perkawinan. Allah pun berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fil dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Kenapa laki-laki menikah dengan perempuan? Biar sakinah, tenang dan tentram diberikan oleh Allah kepada mereka hati yang tenang, yang tentram. Masya Allah, mawaddah warahmah. Tapi kalau laki-laki perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, adakah sakinah dalam rumah tangga mereka? Enggak bakal. Karena melawan aturan Allah. Tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Karena mereka melawan aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, kata mereka, ulama yang pertama mengatakan, hukuman bagi mereka harus dibunuh. Rasul mengatakan, orang yang melakukan LGBT ini, Rasul mengatakan, kalau kalian bertemu dengan mereka, bunuh mereka dengan pasangan mereka. Karena mereka merusak tatanan agama. Mereka merusak kehidupan manusia. Mereka merusak fitrah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak mengerjakan perintah Allah. Justru mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah. Artinya mereka melawan kehendak Allah. Makanya Rasul mengatakan harus dibunuh, kata Rasulullah seperti itu. Jelas bahwa agama sudah melarang LGBT ini, Mas. Ya, dan mengharamkan. dampaknya juga sudah sangat jelas dalam masyarakat. Betul. Ini merusak tatanan kehidupan. Betul. Tentunya, ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Mas, tentang pembahasan tentang LGBT ini. Pemirsa jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, Ya. Mama juga tadi sudah menjelaskan bahwa agama jelas terang benderang ini melarang ya, Ma ya. Mengharamkan. Kemudian juga mengharamkan bahkan. Dan ini juga dampaknya juga bisa merusak tatanan kehidupan juga, Betul. Ma. Nah, tapi Keluarga, masyarakat, banyak hancur. pelaku-pelaku LGBT ini yang merasa bahwa dia tidak salah karena ini adalah seperti sudah dikaruniakan dalam diri dia gitu loh, Mas. Kayaknya ini kodrat gue dia begini ke arah apa yang Itu yang salah. Boleh jadi salah pergaulan. Salah sikap dalam keluarga. Misalnya, punten, yang namanya anak laki-laki dalam keluarga, Iya, misalnya, saudara, misalnya laki-laki satu, saudaranya yang perempuan 3 atau 4. Bergaul dengan mereka, misalnya dipakaikan rok, dengan main-mainan itu. Dia bergaul dengan saudaranya yang hanya itu. Kemudian tidak dipisahkan oleh orang tuanya. Tidak dikasih tahu bahwa ini boleh, ini tidak. Itu yang satu. Memicu ya, Ma? Memicu. Jadi ada penyebabnya. Makanya kita harus hati-hati. Itulah kenapa Islam mengajarkan kalau anak laki-laki perempuan sudah mulai menjelang, bukan dewasa. Menjelang dewasa umur 6-7 tahun, pisahkan laki-laki perempuan. Iya, iya. Bahkan di dalam surat An-Nur ayat 59 dikatakan anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya pada 3 waktu. Habis isya, sebelum subuh, habis zuhur. Biar mereka tidak melihat bagaimana kondisi orang tuanya. Itu. Karena banyak akibat yang timbul. Bahkan ada anak kecil yang sudah merasa bahwa diri itu berbeda, Bang. Bahkan dia sampai curhat di media sosial, dia bikin videonya, dia teriak,
ya Tuhan kenapa aku bencong? Ih, Mungkin Itu, Ma. dia nonton. astagfirullah. Makanya yang berpengaruh buat anak-anak yang pertama keluarga. Yang kedua sekolah. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat tontonan dan bacaan. Maaf dalam tanda kutip. Saat ini anak-anak orok aja 4 tahun 5 tahun. Banyak nonton macam-macam. Iya. Makanya kita orang tuanya harus memilah dan memilih mana yang dilihat oleh anak-anak kita. Itu akibatnya. Coba kalau lihat terus menerus nempel kan di otak. Nempel. Dia membayangkan itu dah yang terjadi dengan dirinya. Astagfirullah. Kesalahan yang ditonton, yang dilihat. Makanya yang penting bagaimana? Tanamkan akidah Islamiyah yang benar. Ya betul. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita hidup di alam dunia, diciptakan laki-laki perempuan. Harus bagaimana? Makanya nih, mudah-mudahan mereka bisa membimbing anak-anak mereka, adik-adik mereka, keluarga mereka ke arah agama yang benar. Ini yang harus ada dalam diri kita. Ya kemudian juga media juga kadang-kadang suka mempromosikan Memposting, ya. baik itu media sosial ya kan. Apalagi sekarang, medsos. Medsos. Berpengaruh juga. banget kan? Banyak banget ya, Mah. Itu makanya sekali lagi yang pertama akidah yang benar dalam diri kita. Karena tontonan dan bacaan sangat berpengaruh. Makanya kita wajib memilah dan memilih mana yang boleh dilihat, mana yang boleh didengar, mana yang dilarang dalam agama dilihat, mana yang tidak boleh kita dengar. Hati-hati kita yang bisa memilah-milih dengan apa? Dengan akidah agama yang benar. Ya. Mah, Sangat berpengaruh. teringat dengan kisah istri Nabi Nuh, kenapa bisa menyimpang? Nabi Lut. Nabi Lut. Nabi Lut ya, Iya sorry. kaum Sodom dan Gomora Nabi Lut, itu. oh ya, ulang. Mah, teringat kisah istri Nabi Lut yang menyimpang seperti itu tuh, Mah. Itu kenapa ya, Mah, gara-garanya, Mah? Padahal kan Nabi Lut kan Nabi, Mah. Betul. Ini menandakan kepada kita, siapapun yang namanya orang, ujian datang dari orang terdekat. Di keluarga ada gambarannya. Nabi Adam, suami istri baik. Anaknya Nah, membunuh abangnya gara-gara bunuh cewek. Nabi Nuh baik, istrinya dengan anaknya tidak juga masuk agama. Tidak mau beriman. Nabi Lut seorang nabi, seorang rasul, diuji oleh istrinya. Dia seorang yang ketika ada tamu datang ke rumah Nabi Lut, dia mengabarkan kepada orang-orang, di rumah kami ada tamu yang ganteng-ganteng, datangi mereka. Tuh, itu istri. Artinya sampai detik ini ada keluarga yang suaminya baik, istrinya menggoda suaminya. Iya. Tuh, macam-macam. Nah ini juga yang jadi pertanyaan Mah ya, LGBT atau gay ya kan Mah ya. Salah satunya adalah gay dan lesbian gitu. Mereka kan tidak punya anak, tapi kok makin banyak gitu loh Mah. Bahayanya tuh- Karena mereka, Menular. maaf dalam tanda kutip, maaf. Kan suka dibilang nular, bukan nular seperti ketagihan. Contoh, ada orang yang datang surat ke mama. Awalnya, maaf, dia anak pesantren. Anak pesantren, pergi ke Jakarta, dia bekerja. Di Tangerang, kerja di pabrik sepatu. Pertama dia sendirian, tinggal di sebuah kamar sewa. Di mes. Temennya bilang, lu mahal kalau sendirian masuk kamar. sharing aja bagi dua. Kedua, biar murah. ya Allah. Ternyata dia mau berdua di sekamar. Lebih murah kan? Iya. Nah patungan. Dia ceritain. Malam-malam digerayangin teman sekamarnya. Digerayangin. Ya Allah, astagfirullah. Awalnya dia ngelawan. Dia lawan, ditonjok, dipukul. Diem beberapa hari. Digerayangin lagi terus dicumbu. Dia bercerita. Lama-lama saya menikmatinya. Dia ngerti agama, anak pesantren. Dia tanya ke mama. Mama bilang keluar pergi. Dia pergi dari situ, pindah kamar. Ternyata dia sudah menikmatinya, dia merasa ketagihan. Masya Allah. Mama bilang keluar dari situ. Dia keluar dari situ, pindah ke tempat lain, di suatu tempat dia bekerja, dia senang, ijazahnya dipegang. Dia bekerja di situ. Dikasih kamar. Ternyata maaf takdir mungkin menentukan dia. Tengah malam digerayangin sama pemilik perusahaan yang dia kerja, yang dikasih kamar. Astagfirullah. Mama bilang, kasihan tuh anak sampai nangis-nangis. Mama bilang pindah ke tempat yang lain. Dia pindah tempat lain, di satu koran dia mendapatkan kabar, mencari pekerjaan, dicari seorang yang gagah, perkasa, yang tampan, bentuk tubuhnya yang menarik. Ideal ya. Dia tertarik, dia daftar. Masya Allah, apa yang terjadi? Dia dijadikan gigolo. Kasihan. Ya Allah. Jadi anak ini pesantren, dia tahu persis kondisinya, dosanya bagaimana. Makanya mama bilang, kamu keluar dari situ. Dia bilang nggak bisa mah. Kenapa? Banyak bodyguard yang menjaga dia tidak boleh keluar. Mama bilang banyak mohon sama Allah, supaya Allah berikan hidayah. Jadi itu sudah masuk ke situ, sulit untuk keluar. Ya. Ini kejadian. Seperti terjebak ya, Mah. Betul.
Mudah-mudahan Masya nih Allah. hikmah perut aku buncit kali ya. Hikmahnya apa tuh? Bukan idolanya mereka. Bukan. Oke. Oh, Karena Semoga. memang biasanya mah yang, mohon maaf ya, mah yang badannya Ideal, ya. berotot, yang six-pack. Wow. Itu yang menjadi inceran gitu loh, Maya. Inceran ya. Kita Mas Ben- bermohon, Mohon. bagaimanapun bentuk tubuh kita kan bukan Ya. keinginan Benar-benar. kita. Yang penting akidah Islamiah kita melekat dalam dada. Apapun yang terjadi, semoga kita mendapatkan kekuatan iman bisa menghindarkan perbuatan setan yang Iya, terkutuk. nah, baiklah mah. Makanya azab yang diberikan, hukuman yang diberikan. Ulama pertama mengatakan dibunuh. Ya, Ulama yang kedua mengatakan hukumannya bagaimana? Sama dengan orang berbuat orang zina. berbuat zina. Kalau mereka sudah pernah menikah, dirajam. Dikubur sampai pinggang, di pinggir jalan raya, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Ditimpuk sampai mati, baru dosanya dihapus. Titik. Kalau dia belum pernah menikah, diikat di sebuah pohon, tiang, dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Ya. Ulama yang ketiga mengatakan hukumannya sesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Bagaimana negara kita? Misalnya di penjara sekian tahun. Misalnya dipukul sekian kali. Jadi tergantung. Jadi ada 3 pendapat ulama Ya. bagaimana menghukum mereka. Baiklah kalau begitu Mama. Mah, kalau yang mau nanya sama Mama nggak dihukum kan Mah? Mangga. Diperbolehkan ya Mah? Iya. Oke. Nih Mah, habis ini teman-teman dari IIKI mau nanya sama Mama sesuai dengan tema kita. Tapi kita izinkan dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah di rumah jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Ya, Silakan. Yang mau bertanya kepada Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mah, nama saya Mila Sofia Ramadhani dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mila, Galau nih Mah, ada apa Mila? apakah LGBT itu penyakit atau takdir ya Mah? Dan apakah LGBT itu bisa menular ke orang lain? Oke. Terima kasih Mah. Yang namanya LGBT itu penyakit. Penyakit, Mah. Karena tidak ada manusia bawaan lahirnya seperti itu. Tidak ada. Mungkin salah perlakuan, mungkin salah pergaulan, mungkin salah tontonan, mungkin salah bacaan, dirawat, dipelihara. Jadi benar-benar seperti itu yang dia lakukan. Dan jangan Anda khawatir. Sebetulnya selama ada kemauan bisa disembuhkan, Tumil. Karena banyak juga yang terjadi seperti ini dengan cara bagaimana? Pindah dari lingkungan tadi, dari pergaulan tadi, rangkul oleh keluarga, oleh sahabatnya, oleh temannya, kepada lingkungan yang benar, diberikan pengamalan tentang iman yang benar. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, semua dipertanggungjawabkan, jaga oleh keluarga dan teman-temannya. Sembuh kok Mil, banyak yang sembuh. Insya Allah. Kenyataan. Oke. Kalau saya menyambung ya, Maya. Ya, Penampilannya sudah dirubah, Mah. Hmm. Dia sadar kodratnya. Mohon maaf nih, Mah. Dia sudah merubah jenis kelaminnya dari Transgender ya. laki-laki menjadi perempuan. Tapi dia sadar, Mah. Dia sholat menjadi seorang laki-laki. Ya kan? Sadar. Dia berpenampilan seperti wanita, bergaya seperti wanita, tapi dia masih ngerti agama, dia sholat sebagai seorang laki-laki. Itu bagaimana dia menjalankan kehidupan seperti itu tuh, Pak? oke. Yang namanya manusia kan kadang-kadang digoda setan. Iya Mah. Tergoda setan, misalnya maaf dalam tanda kutip, dia merubah kemaluannya yang ternyata lagi di perempuan. Tapi dia sadar dalam menjalani kehidupannya, memang waktu itu kegoda setan. Merubah fisiknya, dosa besar. Tapi innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Dia taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah. Lalu dia berubah kembali kepada asal kejadian waktu lahir, insya Allah diterima oleh Allah. Nah. Jangan dipikirkan sesuatu yang bukan tempat kita, itu adalah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, masalahnya mungkin hablum minallah dia laki-laki, tapi dari saat hablum minanas dia menjadi Dia perempuan. menjadi wanita. Tidak masalah.
Karena waktu lahir dia seorang laki-laki, misalnya saja ya. Kemudian berubah jadi seorang perempuan. Dalam perjalanan hidupnya dia menjadi kesalahannya, taubat dengan taubatan nasuha, dan Allah menerima taubat mereka. Merubah kehidupannya yang akan datang dengan yang lebih baik, sehingga dia mati husnul khotimah. Insya Allah diterima oleh Allah. Bukankah Allah, innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Tapi termasuk mempermainkan Allah nggak tuh, Mas? Mempermainkan Allah. Artinya kemasukan setan dari arah sebelah kanan. Wala tattahidu ayatillahi huzwa fadhkuru nikmatallahi alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bi. Al-Baqarah 231. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan. Ingat Al-Quran, sudah Rasul, itu pelajaran buat kalian. Artinya mereka kemasukan setan dari arah sebelah kanan, agama dipermainkan. Tapi seandainya, maaf seperti Mamah bilang, dia menyadari tentang kesalahannya. Dalam semua hidupnya dia kembali kepada fitrah waktu dia lahir. Artinya dia taubatan nasuha, insya Allah diterima oleh Allah. Itu yang benar. Itu ya. Itu artinya dia kembali lagi jadi laki-laki, nah itu baru Betul. yang Itu betul ya, baru Pak, ya. kembali taubatan yang benar. nasuha. Baik, kalau gitu pertanyaan berikutnya, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Saidatul Hamdiah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Lutfia, Galau nih mah. ada apa Lutfia? Kan tadi LGBT itu kan dilaknat sama Allah ya mah. Nah ketika kita menyadari kalau ada yang seperti itu gitu, teman kita gitu ada yang seperti itu. Kita itu harus kayak gimana mah? Apa harus nafsi-nafsi, harus masing-masing aja, atau kita harus mengingatkan ya mah? Karena biasanya yang diingatkan itu lebih galak dibanding sama yang mengingatkan mah. Allah Terima kasih. berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Lutfia, artinya kita wajib merangkul mereka, menyadarkan mereka, menasihati mereka bahwa yang mereka lakukan adalah dosa besar. Hukumnya haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah dosa dan maksiat dalam agama kita, wajib menyadarkan mereka. 2 kali, 3 kali kita berdoa sama Allah. Kalau tidak juga berubah, mohon sama Allah dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Kalau Anda tinggal diam, kita ikut berdosa. Artinya mengizinkan mereka melakukan itu. Maka kita action dengan tangan kekuatan, dengan mulut nasihat, dengan doa kita dari hati kita. Begitu Lutfiah caranya. Baik. Ini bisa jadi kuat-kuatan mah. Kan dalam agama juga dikatakan bahwa kalau kita bergaul sama orang seperti itu, 40 hari aja kita bisa ketularan tuh mah. Nah makanya nih, apakah dia yang ketarik sama kita atau kita jangan-jangan terketarik sama dia coba. Rasul bersabda, dilaknat, sungguh dilaknat oleh Allah orang yang mengikuti daripada umat Nabi Lut. 3 kali Rasul mengatakan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Artinya kita wajib berhati-hati. Makanya tadi Mamah bilang pindah pergaulan kita, pindah lingkungan kita. Kalau kita sayang dengan keluarga kita, teman kita, sahabat kita, rangkul dia, pisahkan daripada lingkungannya. Karena ini sangat berbahaya. Akan kembali dan kembali mereka ketagihan. Karena mereka sudah menikmatinya. Itulah godaan setan yang terkutuk. Nauzubillah min zalik. Mah, nanti kita lanjutkan kembali ya. Tentunya jamaah, ini menarik sekali pembahasan kita dan sangat penting mengenai bahaya LGBT. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadra Holinaim dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga. Galau nih mah. Ada apa? Gini mah, kan LGBT ini ada yang pro, ada yang kontra mah. Ya. Tapi juga ada yang netral. Yang netral ini berpendapat bahwa mereka menghormati keputusan orang yang LGBT ini mah. Bagaimana ya mah itu? Yang netral. Kalau kata Mama, yang namanya orang netral artinya punya pendirian. Itu abu-abu. Kalau kita orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dalam Islam dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Artinya dia tidak punya agama. Artinya kalaupun dia punya agama, tidak mengerti isi agama, tidak mengamalkan agama. Jadi kalau kita yang beragama tetap mengatakan haram. Tidak ada pilihan lain. Ya. Kalau netral biasanya kalau di mobil tuh gampang didorong-dorong, bisa dorong maju, bisa dorong Nah mundur. itu dia kalau parkir. Iya, Kalau nggak artinya mudah sekali dipengaruhi justru. Iya, karena dia bilang terserah dia Terserah aja dia, iya, gitu. netral. Jadi dia nggak punya pendirian. Nggak punya pendirian, betul. Baik. Kalau gitu lanjut ke Jadi kamu pertanyaan harus ambil berikutnya. sikap ya, jangan kalau bisa jangan netral gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya ada, silakan. Silakan ada lagi? Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Mah, nama saya Cynthia Nur Hasanah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah, Ada apa Cynthia? bagaimana mencari lingkungan yang Bebas jauh dari itu LGBT. Misal kita berada di satu lingkungan ada LGBT, kita pindah lagi. Nah, Ada lagi. bagaimana nih Mah Oke. hindari lingkungan Oke, LGBT? Hasanah. Yang namanya kita berteman dengan siapapun boleh. Tapi yang bahaya bersahabat dengan mereka. Makanya kalau kita teman sama siapapun boleh. Tapi kita tahu kelakuan dia begini, dia begini, dia begini. Jadi kalau kita bersahabat yang bahaya. Sahabat itu kalau kita memberikan warna kepada sahabat kita. Atau sahabat kita memberikan warna kepada kita. Jadi hati-hati bersahabat. Akan berpengaruh untuk diri kita. Kalau teman sekedar kenal boleh apa? Boleh aja. Tapi kalau kita tahu dia begitu, maka kita wajib menasihati kalau kita bisa melakukannya. Kalau tidak, kita menghindari mereka. Apalagi kalau misalnya ngekos, ini anak-anak ya. Iya. Hati-hati, kalian pindah tempat, nyari yang aman. Kalau bagaimanapun kita akan bisa menilai siapa teman-teman kita. Begitu Hasanah. Baik. Kan ketahuan. Gimana? Jelas ya. Jelas ya. Artinya memang Cynthia. kalau kita pindah, kalau misalkan kita ketemu, ada LGBT pindah, ada lagi pindah. Artinya nggak seperti itu ya. Maksudnya ketika kita bisa menghindar dari Betul. sebuah Dari pergaulan dia. Jangan bersahabat dengan dia. bersahabat. Itu maksudnya. Ya kenal, teman, Ya. oke, nggak ada masalah. Jangan bersahabat. Tapi tetap kita menilai bahwa perilaku teman kita yang seperti itu kita menganggap salah. Jangan netral Betul. juga ya, Pak ya? Jangan netral kayak Oke. tadi salah. Oke, jadi menyambung pertanyaannya ya. Mah, Oke, baik. ini Bukan menyambung, bersambung. Berkaitan. Iya. berkaitan. Mah, Zara mau nanya nih, Mah. Kan nggak bisa dipungkirin ya di dunia entertain itu banyak banget teman-teman yang LGBT. Baik dia transgender, biseksual, terus juga gay dan juga lesbian. Nah, cuman misalkan nih kita kasih tahu, terus jawabannya adalah yang penting gue tetap sholat, tetap beramal soleh dan lain-lain. Nah, apakah akan gugur semua amal solehnya, Mah? Betul. Walatal bisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Jangan kalian campurkan yang hak dengan yang batil. Padahal kalian tahu mana yang hak, mana yang batil. Artinya salah. Kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, belajar dalam Al-Quran, belajar dalam hadis Nabi, mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya Al-Quran mengatakan, hudal linnas babayinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda mana yang boleh, mana yang tidak. Makanya kaji Al-Quran. Kalau ada orang bilang, yang penting gua sholat, kata siapa? Nah, itu Mah. Jadi nggak diterima ibadahnya karena dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, benar-benar ditadaburkan oleh kita, diamalkan dalam hidup, insya Allah kita selamat dari perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Akidah diperkuat. Sia-sia ya. Ini yang terjadi mah misalkan dalam sebuah rumah tangga, pasangan suami istri, tiba-tiba istrinya tahu kalau suaminya adalah seorang gay, atau juga sebaliknya, suaminya tahu kalau ternyata istrinya adalah seorang lesbian. Apa yang harus mereka lakukan mah dalam agama Islam? Pertama nasihati, tidak mempan, mundur. Karena walau bagaimanapun juga siapa yang suka punya suami gay, Iya. siapa yang suka punya istri lesbian, Gak ada pasti. Mama yakin semua orang tidak suka. Lebih baik mundur daripada perkawinan tadi, nyari selamat. Walau bagaimanapun kita wajib nyari selamat. Artinya bercerai namanya, Betul, berpisah. berpisah. Iya. Jangan hanya karena status gitu ya, Maya. Jangan. Biar dikata normal deh, nauzubillah min dzalik. Artinya kita mengizinkan Iya. pasangan kita melakukan itu. Jangan Haram hukumnya. Haram. Astagfirullah. Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya Maya. Ini sangat penting sekali karena jamaah kita melihat sangat maraknya LGBT di berbagai sosial media, di lingkungan maupun di berbagai tayangan-tayangan yang ini juga bisa dikatakan Mama tadi juga sampaikan sangat berbahaya untuk seluruh keturunan kita dan juga kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya ini dilarang oleh agama, tentunya juga harusnya diperlukan ketegasan dari pemerintah juga untuk menangani LGBT ini supaya bisa dibedakan mana yang benar-benar dilarang dan juga mana yang diperbolehkan. Apalagi di dalam Islam hal ini sangatlah haram. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita bisa terjauh dari tindakan LGBT. Silahkan Mama.
Anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang dalam dada kami insya Allah. Kami kerjakan perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu dari kami ya Allah. Kami sadar, kami tahu LGBT dilarang olehmu ya Allah. Diharamkan olehmu ya Allah. Diharamkan oleh Rasulmu ya Allah. Saking engkau benci dengan LGBT di zaman Nabi Lut. Mereka ditimpuk dengan batu yang bertubi-tubi. Bumi mereka dibalikan. Mereka menjadi luluh lantak. Ya Allah, sadarkan kami semua tentang bahaya LGBT. Ya Allah, seandainya saat ini begitu banyak orang yang melakukan ini. Kami bermohon dari hati yang paling dalam. Tanamkan ke dalam dada mereka keimanan. Tanamkan dalam dada mereka tentang ketakwaan. Tanamkan kepada hati kami semua ya Allah. Bahwa kami fitrah manusia adalah berpasangan. Laki-laki dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Bukan juga perempuan dengan perempuan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang boleh, mana yang tidak ya Allah. Kami bermohon hidayah darimu ya Allah. Taufik darimu ya Allah. Agar kami bisa melaksanakan perintahmu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami. Dosa orang tua kami ya Allah. Dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Mawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على